aku di Siti Reja Official. Kali ini aku akan terus memotivasi teman-teman dan saudara aku dimanapun berada untuk selalu sembuh dari asam lambung, anxiety, dan psikosomatik. Nah teman-teman, kali ini aku akan cerita pengalaman aku dari mulai terkena asam lambung sampai bisa pulih total. Itu caranya mudah kok. Mudahnya begini seperti teman-teman. Dulunya aku itu memang sih sebenarnya udah dari dulu aku rasakan asam lambung itu. Cuman aku nggak tahu gitu ya kan. Dari SMA dulu pun. Kenapa? Karena aku tuh orang payah makan. Payah makan lah dikatakan. Kadang makan itu mau 1 kali sehari, tapi porsir banyak. Nah, orang yang penyakit asam lambung ini tidak boleh makan dalam jumlah yang banyak. Dia harus sedikit-sedikit namun sering ya. Jadi pola makan asam lambung itu sedikit tapi sering berulang. Jangan jarang makan tapi sekali makan banyak. Tidak seperti itu ya. Jadi teman-teman, aku itu dulunya mengalami asam lambung ada sekitar 1 tahunan lah. Hampir mau mati setiap harinya. Bahkan orang-orang kita ceritakan, orang-orang gak ada yang percaya. Kenapa? Dianggap orang penyakit demam biasa, panas, dingin, udah gitu aja. Kalau kita ceritakan, hanya orang yang punya riwayat asam lambung lah yang yakin bahwasanya sensasi itu memang ada. Ya, sensasi itu menimbulkan anxiety itu menimbulkan psikosomatik. Jadi teman-teman aku itu dulunya terkena asam lambung itu ya gitu karena pola makan aku tidak teratur. Pernah suatu saat aku itu baru berobat ke satu bidan. Aku minum obat pertama nggak sembuh ya kan. Dulu kita sebelum terkena asam lambung ini kan maunya udah minum obat gitu langsung sembuh ya kan. Semua orang pasti gitu. Karena apa? Obat itu kita yakini bisa menyembuhkan penyakit yang kita derita. Padahal setiap kita konsumsi obat yang berhubungan dengan asam lambung itu sebenarnya tidak membuat sembuh teman aku. Hanya saja dia fungsinya untuk meredakan asam lambung yang kita alami, meredakan sensasi yang kita rasakan. Jadi teman aku, sebenarnya untuk sembuh dari asam lambung itu ya diri kita sendiri. Itu maka aku katakan di video-video aku sebelumnya, asam lambung itu tergolong penyakit rumahan yang bisa disembuhkan dengan hanya di rumah saja. Maksudnya bukan kita berdiam diri di rumah nggak ngelakuin apapun ya. Maksudnya ya dengan di rumah itu ya dengan diri kita sendiri. Rumah itu kan tempat kita berdiam diri ya kan, tempat kita bertinggal. Jadi ya asam lambung ini untuk semuanya ya dari diri kita sendiri teman-teman aku. Semua berpulang pada kita sendiri. Nggak bisa kita panutan kita orang lain. Kenapa? Kita dengan orang lain itu berbeda. Ya. Jadi itu aku awalnya udah berobat, ini balik ke topik aku tadi. Barusan berobat dari satu bidan. Udah aku minum memang berkurang, sensasinya reda. Setelah ada 2-3 jam kumat lagi, hampir mau mati. Memang mau mati teman aku. Aku pun nggak ngerti kenapa gitu bawaan. Karena ya baru ngalami itu tadi ya kan. Dan itu aku yakini ini obatnya nggak bagus. Aku salahin obat. Padahal memang sensasi itu nyata adanya. Mau berobat kemanapun kita, kalau dari dalam diri kita tidak ada proses membantu penyembuhan itu tadi, ya nggak sembuh kawan aku. Kalau dari dalam diri kita nggak bisa mengkondisikan, mengkontrol diri kita sendiri, ya nggak sembuh. Jadi saudara aku dan teman aku dimanapun berada, bantu terus ya channel aku untuk berkembang.
dengan klik subscribe di sini dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Untuk yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih ya. Semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan kalian. Nah teman-teman aku, jadi dulunya aku saat mengalami asam lambung itu udah berobat ke satu bidan, berobat lagi, dikasihlah obat lagi. Ya obat aku tuh nggak aku makan, aku tuh memang orangnya payah makan obat. Kenapa? Ya menurut aku ya, pengalaman aku, kalau minum obat itu aku lemas, terus nggak bisa ngapa-ngapain, terus macam orang penyakitan lah gitu kan. Aku kan orangnya bangsa mudah gerak gitu, kalau sakit pun nggak suka berdiam gitu kan, jadi penyakit itu gampang hambus. Nah giliran asam lambung ini tadi kok nggak sehat-sehat ya, kok susah sembuhnya ya, sampai kawan aku mandi aja takut masuk angin. Karena itu dulunya aku waktu asam lambung, baju aku tuh sampai berlapis-lapis, sampai ada ya orang nanya aku gini, macam orang gila katanya. Itu ada orang yang aku ingat, orangnya itu kok pakai baju berlapis-lapis macam orang gila katanya. Nah itu aku tersinggung ya aku doa dalam hati aja, semoga yang aku rasakan ini tidak kau rasakan, gitu aja aku doa yang baik-baik. Karena apa? Setiap kita lakukan yang baik pasti akan berpulang pada kita tentunya. Aku nggak mau berpulang yang buruk, maka aku balas dengan kebaikan. Nah teman-teman aku, sampai asam lambung ini tadi aku rasakan, orang nggak percaya kok bisa gitu, kok buat-buat gitu. Tidak. Jadi adalah bisa dikatakan sepupu aku lah. Jadi dia kena asam lambung juga beberapa bulan ke depannya. Dia cerita sama aku ya kan, begini bergono kan. Nah kok itu asam lambung, aku bilang kayak gitu. Dia nggak percaya dimakannya tuh buah naga. Besoknya kumat lagi, berobat, barulah dibilang sama bidannya kena asam lambung, barulah dia percaya. Baru dia tanya-tanya aku gimana obatnya, apa yang diminum, apa yang dilakukan. Jadi kawan aku, sebenarnya untuk sembuh dari asam lambung ini tadi ya berpulang sama diri kita tadi seperti yang aku bilang. Dan kita harus yakin terhadap apa yang kita yakini. Cuman adalah bahasanya itu, coba. Kita harus yakin terhadap apa yang kita yakini. Ya memang kita harus yakin, seperti contohnya aku kasih contoh. Kita kan umat muslim, ya harus yakin terhadap seluruh ajaran yang di dalam agama Islam itu. Ya misal kita umat Kristiani, ya harus yakin terhadap apa yang ajaran yang ada di dalam agama kita tersebut. Ya itu tadi, kita harus yakin terhadap apa yang kita yakini. Nah berpulang kepada asam lambung, kita harus yakin terhadap apa yang kita yakini itu. Ya kita yakin kita sembuh, ya yakin pasti akan sembuh. Terus ada yang nanya aku gini, Kak, aku udah 25 tahun asam lambung, kok nggak sembuh-sembuh? Nah ini aku balas ya, kenapa nggak sembuh-sembuh? Karena pantangan asam lambung masih dilakukan. Karena nggak yakin bahwasanya asam lambung itu bisa pergi dengan sendirinya oleh diri kita sendiri. Karena banyak mempraktekkan hal yang salah untuk penyembuhan asam lambung. Jadi saudara aku sangat mendukung kalian untuk sehat dari asam lambung ini sebenarnya sangat mudah. Untuk itu tonton terus video aku ya, yang sebelum dan sesudahnya ya saudara aku. Nah, pengalaman aku itu untuk sehat dari asam lambung, aku rasa cukup excited ya, cukup perlu perjuangan. Perjuangannya yang gimana? Karena aku di samping membolo diri aku sendiri juga harus membolo rumah tangga. Jadi saudara aku, jadikan apa yang ada pada diri kita itu hadiah terbaik. Kenapa? Agar kita mudah melakukannya dengan sendirinya, berjalan dengan sendirinya. Jadi kawan-kawan aku, apabila kalian ada yang udah mengalami lebih dari 1 tahun, isi kolom komentar aku ya, agar biar sembuh total. Karena
aku insya Allah 1 tahun sembuh total dengan melakukan seluruh yang harus dilakukan oleh asam lambung anxiety dan psikosomatik. Dan kuncinya meninggalkan yang tidak boleh dilakukan oleh penderita asam lambung anxiety dan psikosomatik. Nah, aku saranin ya, untuk sembuh dari asam lambung, terus terapkan pola hidup sehat agar kita sehat tentunya. Aku akhiri sampai sini dulu. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.